Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas satu fenomena yang cukup sering terjadi di market ya. Dan gilanya ini bukan cuma untuk para newbies, untuk para veteran pun seringkali masih terulang di portonya. Yaitu beli pucuk, jual waktu ngedam. Beli pucuk, jual waktu ngedam. Begitu. Apa penyebabnya? Ya selain dari faktor eksternal ya, maksudnya eksternal itu apa? Ya ada yang ngomong bakal ngepump, ada yang bilang bakal altcoin season, udah pasti. Kalau nggak percaya apalah gitu ya. Nah, bukan kayak gitu. Selain dari itu ya, ada masalah apa lagi gitu selain dari faktor eksternal. Menurut gua penyebab utamanya adalah kita berusaha untuk market timing. Nah, tetapi sebelum kita bahas mengenai market timing, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, jadi apa itu market timing? Jadi kita akan bikin sesimpel mungkin. Market timing ini simpelnya adalah orang-orang yang berpikir jangka pendek begitu. Tipe-tipe yang wah, hanya dalam sebulan saya bisa menghasilkan puluhan persen dari market. Ya, bisa ngelong, bisa nge-short. Lihat Lambo saya, lihat pacar-pacar saya. Ya, tipe-tipe gitu ya. Tipe-tipe iklan-iklan broker. Begitu, yang berpikir hanya dalam waktu sebentar bisa tajir melintir dari market. Begitu. Jadi berusaha untuk mengalahkan terus market. Ya. Nah, yang kedua adalah tipe-tipe seperti ya kayak Warren Buffett mungkin ya, di mana mereka mikirin fundamental lebih penting dibandingkan dengan cuma sekedar ini lagi tinggi atau lagi rendah, bro. Ini udah cukup rendah belum, bro? Ini bottomnya di mana, bro? Nah, gitu ya. Ini orang-orang yang mikirin fundamental dan berpikir lebih jangka panjang. Jadi kalau mau di-highlight perbedaan mendasar dari market timing dan time in the market adalah ini tipe-tipe orang berpikir jangka panjang, dipikirin dulu fundamentalnya apa, sementara market timing ya udah bro, yang penting ini sekarang udah rendah bro, udah lebih rendah daripada kemarin bro, padahal market sering ngasih prank ya, sering ngasih prank kayak begini, udah rendah bro, tuh kan bener bro naik, oh loh, kok lebih rendah lagi bro, ya, oh enggak tuh, kita di fake out, wah turun lagi, nah gitu ya, jadi itu menurut gue menjadi salah satu penyebab utamanya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai satu studi yang dibuat oleh Charles Schwab ya. Ini bukan Schwab yang ngebikin buat hidung lu swab ya, beda. Charles Schwab ini adalah seorang milioner ya, seorang milioner. Dia kekayaannya sebesar 10,5 miliar US dollars. Dia orang ke-205 terkaya di dunia dan dia adalah founder dan chairman dari Charles Schwab Corporation ya. Kalau buat lo yang sering dalam dunia finance, TradFi, kemungkinan nama Schwab ini bukanlah nama yang asing karena dia sangat sering ke Bloomberg, sangat sering sekali dipanggil untuk ya bikin seminar-seminar mengenai finance. Begitu. Jadi orang yang sangat-sangat dihormati di traditional finance. Nah, dia membuat satu studi mengenai time in the market sama timing the market ya. Nah, jadi kalau kita di sini dia datanya diambil dari S&P 500 tahun 2001 sampai 2022. Kita akan highlight 3. Perfect timing, bad timing, dan stay in cash. Jadi kita ambil yang paling sempurna, paling kacau, dan kalau nggak diapa-apain duitnya, cuma ditaruh di, ya mungkin ditaruh di deposito lah mungkin ya. Atau mungkin kalau dengan perbandingan di sini, treasury bill mungkin kayak di SBN lah yang dapat kayak ya 5, 7, 8% setahun gitu ya. Oke. Jadi perfect timing sesuai dengan namanya ini adalah impian semua investor ya. Jadi $2.000 per tahun itu dia selalu beli di paling rendah, selalu beli di bottom. Kalau 2022 berarti beli di 15 ribuan. Kalau apa namanya di 2023 mungkin beli di sekitar berapa nih? 25 ribuan begitu. Jadi selalu dapat paling rendah di tahun itu. Ya, berarti the perfect trader lah. Semua orang berharap bisa trading seperti ini. Setiap tahun dapat bottom ya. Yang kedua, kebalikannya ya, $2.000 per setahun ya. Itu selalu beli di pucuk ya. Jadi kalau di tahun 2024 berarti dapatnya di harga 73.000 BTC begitu. Dan seterusnya ya. Nah, dengan logika kita pasti berpikir ini pasti hancur dong. Bad timing pasti ke outperformnya ekstrim sama perfect timing. Oh, sempurna, ini selalu salah. Faktanya, perbedaannya tidak se ekstrim itu. Begitu ya. Yang paling parah adalah orang yang stay in cash, yang nggak diinvestasikan. Begitu. Jadi, ini ngomongin dua hal ya. Yang pertama, kalau kita mencoba untuk menunggu-nunggu market sampai harga yang kita inginkan, ujung-ujungnya kita akan stay in cash.
ini udah bagus dimasukin ke SBN gitu kasarnya atau ke Treasury Bills begitu. Nah, kebanyakan dari kita enggak, malah kepake buat beli jaket lah, buat beli mobil lah, buat beli hal-hal yang enggak naik ya, yang enggak naik si value-nya begitu ya. Nah, jadi mungkin dua pelajaran yang kita bisa ambil dari studi yang dibuat oleh si Charles Schwab ini. Yang pertama, jangan tebak-tebakan sama market. Lu timing paling buruk aja, lu nggak terlalu parah kalah sama orang yang sempurna. Faktanya nggak ada orang sempurna ini. Gue yakin nggak ada orang yang sempurna selalu beli di pucuk, nggak ada. Ya. Tapi dengan data 20 tahun 2001 sampai 2020 saja, ternyata perbedaan dari orang yang sial, salah mulu, beli di pucuk mulu, itu masih nggak ekstrim dibandingkan dengan yang sempurna. Begitu. Tetapi dengan catatan ya, dengan catatan walaupun dia sial mulu setiap tahunnya, tapi dia hold gitu. Nah, itu yang disebut time in the market ya, time in the market. Jadi lu nunggu aja, lu hold begitu. Nah, otomatis kalau lu bisa hold sampai 20 tahun dan lu sialnya luar biasa kayak di sini ya, selalu beli pucuk, berarti artinya apa? Harus pakai duit dingin. Nah, makanya kenapa gue bikin 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan off leverage, berpikirlah jangka panjang. Begitu. Kalau lu sebenarnya perhatiin, itu masuk ke dalam ya tipe-tipe orang time in the market, bukan timing the market. Begitu. Ya. Nah, itu menurut gue yang mungkin menjadi salah satu penyebab utama dari orang boncos lagi, buy high, sell low, buy high, sell low, beli pucuk, jual bottom, beli pucuk, jual bottom, begitu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, oke bang, kebayang bang, berarti apa kita harus terus melakukan akumulasi bang? Ya dong, kan di sini kan datanya berarti setiap tahun beli. Oke, berarti belinya setiap tahun aja bang? Ya nggak juga. Ini S&P 500. Ya, volatility-nya lebih kecil dibandingkan BTC. Menurut gua, semakin asetnya lebih volatile, harus makin sering kita DCA. Begitu. Kalau di sini kita setahun sekali gitu ya untuk yang perfect timing sama bad timing. Nah, di sini kita bisa pecah-pecah lagi. Jadi misalkan gini ya, kayak buat lo yang sudah sering nonton DCWT gitu, kemungkinan besar udah tahu. Lo misalkan punya gaji nih. Kita biar gampang aja anggap 10 juta ya. Anggap lo dapat 10 juta. Nah, kita udah ada aturan 50, 30, 20. 50% untuk apa? 50% untuk kebutuhan. Ya, seperti bayar cicilan, lalu buat makan. Yang pokoknya kalau lo nggak bayar, ya kacau. Begitu. Yang 30% untuk senang-senang. Ya, jadi kita bahkan bikin aturannya udah siapin buat lo yang belum terlalu gampang invest gitu ya. 30% buat senang-senang. Buat beli baju lah, buat nonton film lah, buat nonton bola lah, buat ke konser siapalah, itu Bruno Mars lah ya. Atau apapun itu. Ya, pokoknya buat senang-senang. 20%-nya untuk investasi. Berarti 5 juta, 3 juta, 2 juta. Nah, 2 juta ini udah kita putuskan untuk investasi. Jadi dari awal udah tahu berapa. Nah, dari 2 juta misalkan, kita bagi jadi berapa kali? Nah, tergantung ya. Kalau gue pribadi sarankan minimal 10 deh. Sekarang kan kalau dulu gue bilang 5, tapi 5 masih banyak yang kehabisan peluru sebelum sebulan habis. Jadi gue sarankan kalau bisa berapa? Gue sarankan bagi 10 minimal. Berarti jadi lu sekali nembak 200.000. Nah, dari itu lu bisa DCA sesuai dengan DCWT. Nah, buat lu sudah nonton DCWT, sekali lagi nih, garis-garis biru ini bukan pajangan. Ini adalah tempat untuk akumulasi. Begitu ya. Nah, akumulasinya bisa lakukan di mana? Lu bisa pertimbangkan untuk lakukan di CoinX. Nah, kenapa di CoinX? Karena di CoinX ini menurut gua cocok untuk dari newbie sampai ke advance. Ya, untuk lu yang pengen beli dengan simple bisa di sini ada peer to peer. Tapi jujurnya kalau menurut gua sih mendingan lu spot aja langsung ya. Swap atau spot begitu ya. Karena gini, kalau misalkan lu pakai peer to peer biasanya selisihnya sedikit gede begitu ya. Jadi buat lo yang pengen spot trading di sini ada. Buat lo yang pengen futures trading juga ada di sini. Dan tentunya buat lo yang sudah akumulasi bisa juga lo dapatkan hasil yield dari kripto yang sudah lo beli. Di sini bisa lo staking maupun compound ya. Nah, selain dari itu juga CoinX ini sekarang sedang ada event, yaitu event trade SET ya. Sorry, bukan SET tapi CET ya. Dan kita ada pool atau lebih tepatnya price pool sebesar 500.000 CET yang kita bisa mulai ikut dari tanggal 13 September. Jadi pas nih hari ini ya.
Nah, jadi buat lu yang pengen ikutan, silahkan bisa ya. Untuk si eventnya ini sendiri, jadi berdasarkan trading volume begitu ya. Semakin besar trading volume kita, maka akan semakin besar juga potensi kita untuk menang. Jadi kalau kita di sini, lu juara 1 akan bisa mendapatkan total reward sebesar 15.000 CET. Juara 2 12.000, 3 sampai 5 masing-masing 10.000 begitu. Jadi ya ini simple banget sih. Lu tinggal tradingkan saja. Kalau volumenya paling tinggi, otomatis lu bisa mendapatkan the biggest reward begitu. Ya, itu event yang sedang berjalan di CoinX. Nah, jadi itu kurang lebih sih ya untuk di CoinX. Jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan di sini. Sekali lagi buat lo yang sudah melakukan akumulasi gitu ya, lu juga bisa pertimbangkan untuk dimasukkan ke di sini tuh mungkin disebutnya kayak di sini sebutnya financial ya, tetapi mungkin kalau buat lo yang lebih sering menggunakan exchanger lain ini mungkin kayak earn lah, dimana kita ada aset-aset yang kita bisa secara fleksibel masukkan dan keluarkan. Jadi kesannya nih, kalau lo sedang mau akumulasi di CoinX, lo pun bisa taruh dulu USD dulu di sini, lo earn dulu, itu dapat yield sambil nunggu buy limit udah dekat pasang begitu ya. Jadi banyak yang kita bisa lakukan di CoinX gitu. Jadi buat lo yang tertarik untuk menggunakan CoinX, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, kita balik lagi ke timing the market and time in the market ya. Jadi buat lo yang sudah sering nonton DJWT dan ya apalagi kalau udah lumayan lama ya di TCI, kemungkinan besar sih sudah lebih mendekati ke time in the market. Nah, jadi ini mungkin lebih cocok untuk para newbie sih sebenarnya ya. Karena masih banyak sekali orang-orang yang berpikir trading itu ya kayak di film-film, bro, gitu ya, kayak di film-film, Bang. Jadi kita buka nih, wah, udah gitu nanti ada yang telepon, wah ini market mau digini, market mau didam ya. Nah, apalagi ditambah bumbu-bumbu bandar dan kawan-kawan begitu ya. Ya, orang banyaknya berpikir seperti itu dan penuh dengan adrenalin. Pada faktanya enggak ya. Kebanyakan orang ya secara mayoritas banyaknya main di sini. Time in the market. Begitu. Dan kalau lo mau tahu para hedge fund manager begitu ya, itu rata-rata mereka yield mereka setahun itu nggak akan sampai wah setahun untung 100% begitu. Nggak. 20% pun udah dianggap demigod mungkin dianggapnya ya kalau seperti itu. Karena jarang hedge fund itu bisa mengalahkan S&P 500. Kebayang gak sih? Hedge fund manager aja jarang mengalahkan S&P 500 yang kurang lebih per tahun tuh kalau nggak salah di bawah, gue lupa berapa persen ya. Kayaknya paling tinggi kalau nggak salah 15 atau berapa persen lah. Jadi nggak sampai tembus 20% gitu. Jadi ya kalau menurut gua itu salah satu mitos yang banyak dipercaya sama orang-orang yang masih newbies begitu. Karena mungkin ya seringnya nonton film-filmnya ya, kalau di film-film tentang financial gitu kan kayaknya wah exciting begitu. Pada faktanya nggak. Rata-rata investing itu ya isinya ya lu charting lagi, tunggu konfirmasi ya, ke reject atau ke retest begitu. Nah, kalau gua rasa banyak yang jadi bored gitu, bosan dengan itu. Nah, kalau lu nggak cocok dengan itu ya sudah, jangan paksakan trade begitu. Karena ya kalau lu paksakan, lu mencoba untuk timing the market, memaksakan kehendak lu ke market, ujung-ujungnya lu akan digampar oleh market dan ya lu boncos. Begitu ya. Ya kayak contoh kemarin aja gitu di sini. Contoh kemarin ya kita bahas bahwa hati-hati, ini baru reclaim. Saat reclaim itu penting untuk menunggu pantulan ya. Reclaim, retest, kalau udah mantul baru secara statistiknya akan membuat higher high or even better membuat all time high begitu. Tapi kalau belum ada pantulan di BSB misalkan, ya itu akan cenderung seringkali terjadi fake out. Kayak contoh di 2022, wah ada yang mungkin menguap, aduh apaan sih, bosen, kalau di film gak kayak gitu ya, hajar, beli, jual, iya silahkan ya, lu beli jual tuh lu posisi abis cuma bayar fee gitu ujung-ujungnya ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kemakan dengan mungkin film-film kali ya. Kalau gua sih ngelihatnya ya, mungkin orang banyak yang ngerasa wah harus exciting begitu ya, wah pakai suit ya dan seterusnya, gaya begitu, duitnya nggak habis-habis gitu, atau kayak iklan di broker begitu. Nggak, aslinya nggak kayak gitu banyaknya ya. Banyaknya ya investing ya lu lihat data, mengolah data, the boring stuff begitu ya. Oke. Jadi ya itu kurang lebih untuk video kita pada hari ini. Gua harap ya dengan statistik ini atau satu studi ini yang dibuat oleh Charles Schwab ini membukakan mata lu.
Begitu, bahwa even kalau lu orang paling sial, nih kalau menurut gua ini juga nggak realistik ya kita sesial ini gitu. Setiap tahun beli di paling pucuk, itu kan sial maksimum gitu. Tapi pada faktanya lu beli selalu di pucuk aja, nggak se-ekstrim itu perbedaannya sama orang yang selalu beli di bottom. Begitu. Jadi the key is apa? Ya lu konsisten. Gitu. Itu kunci dari berbagai macam hal. Kalau lu konsisten dalam berbagai macam hal, lu akan ujung-ujungnya lebih sering menang daripada kalah. Begitu. Ya, jadi konsisten lah. Nah, untuk konsistennya ya dengan cara apa? Mengikuti 3 golden rules. Balik lagi ke situ. Ya, makanya kenapa gue setiap DCWT selalu gue sebut 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.